Sampurasun. Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Arya Duta di Sawala TV. Saya syuting di luar Keraton Agung Sawala Kencana Mukti. Nah, ini gapuranya. Saya berada di gapura. Nah, itu tamannya. Ini gapura satunya. Yaitu studio Sawala TV Channel merangkap dengan studionya Cerita Kita Channel. Jadi yang depan tempat kawangkong, tempat ngobrol. Oke, temanya kali ini adalah tentang hati kita. Masih tetap selalu dan akan selalu mengkisahkan tentang hati kita, karena hati kita adalah sesuatu perasa dan perasaan yang selalu kita bawa-bawa. Di depan saya ada lapangan bola. Saya dapat petunjuknya dari lapangan bola ini. Di depannya banyak semak belukar yang tampak kurang terawat. Banyak alang-alang, banyak semak-semak. Ada apa sih dengan lapangan sepak bola ini? Oke, sebelum dilanjut, silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang like juga, yang komen juga, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Apa sih hubungannya lapangan ini dengan hati kita? Silakan sambil merenung menyimak video dari Sawala TV Channel ini. Selapang apakah, seluas apakah isi hati kita yang kecil ini? Menurut fisik kita, hati kita ini kecil. Tetapi menurut jiwa kita, hati kita ini tergantung dari kejiwaan kita, tergantung dari kebatinan kita. Bisa jadi isi hati kita ini lebih kecil dari lubang jarum. Bisa jadi isi hati kita ini seluas alam semesta. Itu semua tergantung dari keyakinan diri kita ini. Apapun yang ada di dalam hati kita sangat amat dipengaruhi sekali oleh pikiran-pikiran kita. Semakin banyak pikiran kita yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, otomatis jiwa, isi hati kita pun akan semakin sempit. Semakin banyak, semakin sempit. Semakin banyak, semakin sempit. Makanya ada bahasa dari awal, bisa jadi luasnya hanya sebesar lubang jarum. Itu bisa terjadi. Oh, tahu bulat lewat. Malum syuting di pinggiran jalan. Oke, dilanjut. Nah, seperti ini. Dari sini tidak tampak adanya lapangan di seberang karena tertutup oleh semak belukar, alang-alang, pohon-pohonan liar. Tidak terlihat, tidak tampak. Jalan untuk menuju ke sana pun sulit.
hampir mirip dengan hati kita. Jika isi hati kita dipenuhi oleh belukar-belukar seperti ini, pasti dijamin sesuatu kebaikan, sesuatu kebenaran pun akan terasa amat sulit sekali masuk ke dalam hati kita, karena nggak ada jalan masuk. Seorang manusia pasti sulitlah masuk ke lapangan ini. Sama dengan ucapan-ucapan para orang alim, para orang berilmu kepada diri kita, sulit untuk masuk ke dalam hati kita, karena sudah dipenuhi oleh semak belukar, sudah dipenuhi oleh alang-alang, sudah dipenuhi oleh pohonan-pohonan liar. Jadi sehebat apapun orang pintar, sehebat apapun orang alim, di saat menasehati diri kita, gak bakalan mungkin tembus ke dalam hati kita. Didengar hanya cuman sebatas nyampe telinga, nggak tembus ke lubuk hati yang paling dalam. Ada yang merasa seperti itu? Saya yakin banyak sekali. Sangat amat banyak sekali. Seandainya kata-kata saya ini masih sulit untuk dicerna, untuk dipahami, saya kasih contoh sederhana. Oke, sebelum contoh, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Sawala TV Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Contoh sederhana seperti ini nih. Kita curhat, kita mengeluh ke orang alim, orang yang berpengalaman. Awal-awalnya pikiran kita paham bahwa orang itu pasti akan memberi solusi. Begitu berhadapan-hadapan dengan orang alim tersebut, kita ngobrol, kita curhat, orang alim pun memberi solusi. Solusinya begini, kamu harus begitu. Karena hati kita sudah ditutup oleh semak belukar, oleh alang-alang, oleh pohon-pohon liar, yang ada bukannya menyimak solusi dari orang alim tersebut, justru yang ada di pikiran kita itu, masa iya sih? Masa harus begitu sih? Nah. Begitu terucap dari lisan kita. Tapi kan Pak, saya begini. Tapi kan Pak, nggak bisa begitu. Nah, pernah kan kita seperti itu? Itulah ciri-ciri utama isi di dalam hati kita ini penuh dengan semak belukar, penuh dengan pohon-pohon liar, penuh dengan alang-alang. Sehebat apapun, sebagus apapun, sebaik apapun, sebijak apapun, sebijaksana apapun orang alim tersebut menasehati kita, memberi solusi, saya jamin gak bakalan tembus ke dalam hati. Saya jamin pasti dibantah terus, ya kan? Begitu kita curhat kepada teman kita,
yang sama-sama pusing, yang sama-sama punya banyak masalah, yang sama-sama ingin curhat. Gimana coba teman kita tersebut? Pasti ngomporin. Wah, kamu harus begini, begitu. Iya ya, berarti saya harus begitu ya. Nah, ini contoh bukti nyata. Alang-alang, semak-semak, pohon-pohon liar, yang bisa masuk ke dalam lapangan adalah ular, tikus, ular bisa masuk ke sana, tikus bisa masuk ke sana, dan binatang-binatang kecil yang lainnya, kalajengking, kelabang, bisa masuk ke sana. Makanya di saat kita curhat dengan teman kita yang punya masalah, pasti seperti itu. Bukannya memberi solusi, justru menyemangati, mengomporin kita supaya sama-sama hancur. Kita hancur, dia hancur. Hancur berjamaah. Nah itu tuh udah bunyi tuh. Udah mulai sholawatan, bentar lagi maghrib. Oke, saya hanya bisa berucap semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramrita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu menjaga hati, jangan sampai terlalu kotor. Cukup sampai di sini dulu videonya. Sampai berjumpa kembali nanti di episode selanjutnya. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat Waluya Jati Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.